Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olin Maharani, calon guru penggerak angkatan 10. Instansi tempat saya mengajar yaitu SD Negeri 2 Semiraya, Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas di modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Program Guru Penggerak ini sendiri merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana dalam pendidikan ini saya selalu didampingi oleh pengajar praktik saya yang bernama Ibu Lia Angelia, Magister Pendidikan, beserta fasilitator saya yang bernama Ibu Mel Dawati, Magister Pendidikan. Perasaan setelah melakukan perubahan di kelas yaitu sangat banyak sekali dampak yang saya dapatkan dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini, di mana setelah saya melakukan modul 1.1 saya ingin melakukan perubahan dari cara pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Meskipun awalnya tidak begitu yakin untuk bisa melakukan perubahan karena efek pembelajaran daring yang selama ini diterapkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi karena saya mempunyai harapan dan keyakinan yang besar, akhirnya perubahan pun mulai terlihat. Banyak sekali ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ketika saya mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak ini. Pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student learning center. Kemudian pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang mengutamakan penanaman nilai agama, budaya, dan budi pekerti merupakan profil pembelajaran dari Pancasila itu sendiri. Serta kerjasama berkolaborasi dengan semua warga, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga mendapatkan bibit-bibit generasi yang memiliki jiwa sosial dan berdaya guna. Pembelajaran dalam pengalaman dalam bentuk praktik baik yang telah saya lakukan diantaranya yaitu pembacaan tilawah di setiap jam masuk sekolah sebelum melakukan pembelajaran, budaya infak atau sedekah yang dilakukan di setiap hari Jumat, pembiasaan literasi membaca 5-15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai juga mulai saya canangkan. Dalam pembiasaan gotong royong membersihkan kelas setiap harinya yang dibuat dengan jadwal piket merupakan salah satu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bergotong royong dan menimbulkan rasa kebersamaan di antara siswa itu sendiri. Pembelajaran yang diselingi dengan permainan diharapkan dapat membuat siswa tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran sehingga apa yang disampaikan oleh guru dapat diserap dan direkam oleh anak peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan salah satu penerapan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang menuntut siswa berpikir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya yaitu kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Jadi bisa disimpulkan bahwa kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam
pembelajaran kontekstual itu sendiri dapat digunakan berbagai sumber belajar. Pendidikan Indonesia ini sendiri terkenal dengan semboyan Ingarso Sunulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan dari pekerti seperti kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tumbuhan. Bagi pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan atau pengertian, yaitu dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas. Di antaranya yaitu Ingarso Sunulodo, sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua pendidik. Ingmadya Mangunkarso, yaitu pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didiknya. Kemudian Tuturi Handayani, yaitu pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Peran pendidik itu sendiri diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perilakunya. Pendidik adalah petani, anak adalah pendidik, dan sekolah adalah pendidik. Jadi, seorang petani tidak dapat memaksakan tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung atau kacang ataupun tanaman lainnya. Yang berarti, dalam hal ini, seorang guru tidak boleh memaksakan karena setiap anak memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 pembelajaran di kelas, saya hanya bisa mentransfer materi, kemudian bertuntasan dalam penyampaian materi yang sangat penting. Karena menurut saya, pada waktu saya belum mempelajari modul 1.1, bila materi belum tuntas dan anak belum memahami akan materi saya merasa bahwa anak itu belum mampu untuk dapat melanjutkan pada materi berikutnya. Dan saya hanya melihat dari aspek itu saja. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Jadi, murid bukan merupakan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Terima kasih banyak. Demikianlah pemaparan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dalam karya nyata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.